Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, Alhamdulillah dengan adanya motivasi ya, atau terinspirasi saya, desa kami ini sangat dilihat dari pertanian. Ini nampaknya masalah tanaman produktif ini yang banyak lahan itu hanya tebu, Mas. Jadi saya punya inovasi bagaimana tanaman ini sekali tanam ini akan menghasilkan hasil yang terus-menerus semakin meningkat. Jadi cara pengerjaannya juga kita bisa terus-menerus, artinya tidak kita harus memulai kembali mengawali pekerjaan lagi. Kalau tanaman yang lain kan panen, kita harus memulai lagi, tapi ini jenisnya kita semakin tahun semakin bertambah hasilnya. Nah, buah yang kami pilih hari ini memang tumbuhan apokat dan pisang. Karena apa? Nampaknya pasar ini yang saya ketahui secara pribadi, buah apokat ini per hari ini harganya tetap tinggi daripada buah yang lain. Itu kalau dinilai dari hasil akhirnya. Nah, maka dari itu kami juga mempunyai keyakinan bagaimana untuk mengubah perekonomian yang ada khususnya di keluarga kami dan khususnya di masyarakat desa. Barangkali bisa tertarik ikut bergabung, juga ingin menanam, ya kita bisa sharing atau kita bisa ngobrol bersama untuk bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi yang baik. Di Desa Mulgamar ini, apakah jenengan juga berkoordinasi dengan para petani-petani yang lain, Pak? Alhamdulillah sementara ini masih terbatas, karena terinspirasinya ini kami juga ingin bagaimana saya juga memulai, karena kami belum bisa melakukan intinya promosi kalau kita belum juga tahu hasilnya yang sebenarnya. Jadi kami tidak mendahului bagaimana ini harus seperti apa, dan kami tidak sendiri, kami ingin juga bergabung dengan teman khususnya Pak Iskandar yang ada di pojok. Itu selalu kita bagaimana untuk koordinasi bagaimana baiknya pertumbuhan ini, bahkan termasuk marketing. Berarti ini termasuk buat percontohan untuk petani-petani di Desa Mulgamar. Betul sekali. Jadi artinya kalau memang masyarakat bisa merespon, kami juga ingin juga memberikan suatu ilmu atau bagaimana yang kami dapat walaupun sedikit, tapi tetap kami harus bekerja sama dengan para senior yang betul-betul membidangi itu. Para petani di Desa Mulgamar ini mayoritas itu menanam apa, Pak? Yang saya tahu di sini lahan dengan luas berapa ribu hektar itu paling banyak itu tebu, dan palawija itu hanya terbatas. Karena apa? Mereka juga ilmu atau cara tanam ini kan masih terikut dengan nenek moyangnya. Jadi kita memang harus berani melakukan manuver atau eksperimen agar supaya perubahan itu biar ada. Maksud saya seperti itu. Jenengan memulai usaha penanam alpukat ini dari tahun berapa? Ini baru setahun ini, Mas. Jadi baru setahun ini kelihatannya pertumbuhannya kok bagus. Yang akhirnya kita merambah untuk yang lain, dimotivasi untuk menanam. Jadi selain kami sekarang ya sudah beberapa petani pokat ikut juga memberdayakan. Jenisnya apa saja, Bang, jenengan tanamnya? Jenis yang kami tanam ini kalau melihat dari informasi dari teman kita yang ada di pojok Garum, Mas Kandar, itu yang paling bagus untuk wilayah sini ini hanya aligator dan margos. Nah, itu mungkin yang sebelumnya mungkin karena kepingin saja boleh, tapi dengan DPL yang sudah ditentukan dengan tanahnya kultur di sini seperti ini, nampaknya yang paling bagus margos dan aligator. Harapannya, Pak, dengan adanya penanganan alpukat di Desa Mulgamar ini?
yang jelas harapannya kita akan lebih baik menata ekonomi. Jadi kemampuan kami terbatas, tapi apapun tujuannya kita niatnya adalah untuk meningkatkan kualitas seluruh sektor. Karena dengan ekonomi saya yakin masyarakat akan terbantu dengan pendidikannya, bisa menyekolahkan anak yang bagus, bisa kelengkapan keluarganya bisa tercukupi dan lain-lain. Bisa juga niatan yang mulia, bisa semuanya, mungkin untuk ibadah juga lebih bagus, naik haji misalnya. Nah itu. Ya, terima kasih Pak. Kita sedang merintis akan pembudidayaan apokat, aligator, dan markus Pak Iskandar, karena kita masih memiliki lahan yang luas, kurang lebih total lahan kita kurang lebih 5 hektar, sementara areal yang efektif dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan atau aktivitas pendidikan pesantren itu mungkin hanya 30%, sehingga areal yang lain itu bisa dimaksimalkan untuk pengembangan ekonomi, diantaranya adalah pengembangan pertanian di bidang buah apokat ini. Nah ini sedang kita rintis dengan Mas Iskandar, sedang kita siapkan lahannya. Nanti juga kita hitung pembiayaannya seperti apa, perawatannya bagaimana, tentu butuh pelatihan dan butuh pendampingan itu sendiri. Untuk edukasi santri gimana? Saya kira pasti ya, itu nanti akan ada langkah berkelanjutan, langkah yang sustainable, sehingga kerjasama ini tidak berhenti pada hanya penanaman saja, tapi pendampingan dan pendidikan atau pelatihan, sehingga santri nanti menjaga dan merawat pohon ini di pesantren, sekaligus ilmu itu dapat nanti di masyarakat dia akan bisa aplikasikan nanti ketika dia sudah berumah tangga sendiri atau terjun berkiprah di masyarakat. Yang dilakukan pesantren selain pertanian, contohnya penanaman alpukat, apa juga seperti ternak kambing? Dulu pernah sapi ya, tapi karena suatu hal berhenti. Nah ini sedang kita mulai lagi dengan pengembangan kambing dalam waktu dekat, sedang kita siapkan. Bahkan kita siapkan lahan di luar pesantren, mau ada lahan yang kita siapkan nanti sekitar 1,5 hektar nanti untuk areal pengembangan kambing maupun nanti bisa sapi di dalamnya. Di tempat di desa sebelah lah, nanti belum bisa kita ceritakan karena masih proses negosiasi. Harapannya harapannya tentu pesantren di zaman ini memang harus bisa mandiri, ya, mandiri secara ekonomi, mandiri secara sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia yang lahir dari pesantren itu benar-benar komplit. Dia siap secara leadership kepemimpinan, siap secara ilmu agama, dan dia siap secara ekonomi, sehingga benar-benar menjadi santri yang terjun di masyarakat itu benar-benar siap tanding di masyarakat, siap berkompetisi di masyarakat untuk turut serta memajukan masyarakat di tempatnya masing-masing. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid dari RMI PBNU, Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, kenapa santri ini harus berbicara tentang perekonomian pesantren atau kemandirian? Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan atas 3 dasar. Yang pertama namanya Nahdlatul Waton atau nasionalisme atau patriotisme, cinta tanah air.
Yang kedua, Nahdlatul Ulama juga didirikan atas pilar namanya taswirul afkar, ya. Jadi orang-orang yang punya gagasan penting, ya, ide-ide untuk Indonesia dan Islam. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama itu didirikan juga berbasis namanya Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para saudagar. Nah, di sini para santri untuk yang Nahdlatul Wathon, untuk yang Taswirul Afkar itu sudah tidak dipertanyakan lagi keindonesiaannya, cinta tanah airnya santri, ya. Kemudian kecerdasan santri, menghafal kitab dan seterusnya. Cuman di dalam kemandirian santri ini kita masih banyak kekurangan. Maka mari kita sebagai santri, mari kita bangkitkan kembali, ya, spirit Nahdlatul Tujjar, spirit kebangkitan saudagar untuk kemandirian para santri. Kenapa? Kalau mandiri, tidak diintervensi orang, bisa menjadikan kehidupan para santri juga di depan masyarakat, di depan bangsa dan negara, juga bisa menjadikan negara Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh.